Pak, kita ini sudah sampai di hanggar ya. Ya. Di sini menyimpan alat-alat untuk yang nantinya akan didistribusikan ke masing-masing daerah ya Pak ya? Ya. Untuk pembangunan dan perawatan tadi itu ya? Ya, jadi ini hanggar punyanya Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Oke. 5 Surabaya. Jadi di sini hanggar ini tempat untuk menyimpan yang sifatnya ada yang memang permanen di sini, yang sifatnya untuk bencana alam dan sebagainya itu memang di sini. Tinggal di sini. Tapi kalau untuk yang seperti ala di sana itu, di sana itu ada becak sepeda motor itu. Ya. Itu nanti akan kita distribusikan ke daerah-daerah 3 provinsi. 3 provinsi tadi ya. Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, gitu ya, masing-masing akan dapat Satker dan BPK-nya. Dan itu dipakai untuk dalam rangka memelihara yang sifatnya rutin maintenance. Rutin. Ya. Nanti di situ tempat ada sapu, ada skop, ada alat-alat yang lain lah ya untuk memelihara itu. Baik Pak, kalau kita kembali lagi tadi di awal, ini kan apa yang selama ini dilihat oleh masyarakat itu, perbaikan maupun pelebaran jalan itu kenapa selalu mendekati Lebaran? Sehingga para pemudik akhirnya tidak bisa menggunakan jalan dengan maksimal begitu. Apa memang begitu Pak? Enggak begitu. Jadi itu yang persepsi karena momennya fokus Lebaran. Jadi perhatiannya padahal kita kerja itu mulai dari bulan setelah proses lelang itu selesai. Ya artinya bulan Februari, Maret itu sudah banyak yang selesai. Nah disitulah kita mulai kerja, gitu, memelihara. Padahal Lebarannya masih jauh kan, loh. Iya. Nah kalau momennya hanya pada waktu Lebaran, waduh, nggak ngejar juga. Tidak terkejar ya? Tidak terkejar. Kalau memang sifatnya pemeliharaan itu harus begitu. Harus berjalan rutin. Iya, harus ya, rutin. Pak, kalau Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 5 ini kan mencakup 3 provinsi ya Pak ya? Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Kalau untuk ketiga provinsi itu tadi, apakah memiliki permasalahan yang sama dalam permasalahan jalannya itu Pak? Apakah ada yang membedakan Jawa Timur lebih sulit atau bagaimana kalau melihat topografi wilayahnya? Ya sebetulnya begini, memang panjangnya beda. Jawa Timur itu paling panjang, karena panjangnya 2030 kilo. Kemudian Jawa Tengah itu ada 1.300 lebih kilo, sedangkan Jogja 250 kilo. Memang panjang, tapi di situ sudah ada petugas masing-masing. Ya, dan itu biasanya dibagi menurut panjangnya, gitu. Dan setiap beberapa ruas itu ditangani oleh BPK, ya, pejabat pembuat komitmen. Ya, kemudian ada satkernya di top manajemen di lapangan itu satker gitu, gitu. Nah, jadi ya kalau dari sisi kekuatan personel yang menangani sama gitu. Yang membedakan adalah memang ada yang pembangunan, ada peningkatan, ada rehab. Itu sifatnya peralatannya pun dari kontraktor juga menyesuaikan sesuai kebutuhan. Jumlah untuk pemeliharaan sama jumlah untuk pembangunan beda dong. Lebih banyak. Pak, terakhir ini mungkin kalau kita di Jawa Timur sendiri ini Gubernur Jawa Timur menginstruksikan perbaikan, pembangunan atau apapun itu yang terkait dengan pembenahan jalan untuk Lebaran tahun ini harus dihentikan pada H-14 atau 2 minggu jelang Lebaran. Apakah ini sudah dilaksanakan atau apakah masih ada yang dijalankan, Pak? Ya, tentunya sudah kita selesaikan. Sudah selesai itu semua ya? Sudah, sekarang H-min berapa coba? Sudah H-10-an lah. 10, H-14, H-13 sudah banyak yang selesai gitu. Berarti bisa dikatakan untuk Lebaran tahun ini kondisi jalan sudah maksimal. Insya Allah, Insya Allah, dan para pemudik pun tidak perlu risau ya untuk melewati jalur Pantura, jalur selatan, jalur tengah. Tinggal ketertiban dari pengguna jalan. Terakhir mungkin Pak, yang ingin disampaikan pada jelang Lebaran tahun ini apa dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional ini? Jadi message ya untuk masyarakat. Message-nya ya memang jalan sudah kita lakukan pelebaran, perbaikan. Kita harapkan kenyamanan dari pengguna jalan dalam rangka mudik ini akan lebih bagus. Ya. Nah, tinggal kalau masalah kecelakaan ini
bukan faktornya bukan karena jalan jelek ya. Ada banyak faktor. Banyak ya, misalnya ngantuk. Nah, ngantuk ya berhenti dulu. Kalau enggak bikin celaka yang lain kan, gitu. Jadi lebih hati-hati lah. Lebih hati-hati ya. Bagi para pemudik ini infrastruktur sudah disiapkan dengan baik, begitu ya Pak ya. Masalah kenyamanan sudah dipersiapkan, keamanan kembali lagi ke individu masing-masing ya Pak. Pak Ismail, terima kasih sekali lagi atas waktunya dan informasinya kepada saya dan juga Bola TV di rumah. Kita ambil jalan ke sana. Ya, Bol, dari apa yang sudah saya perbincangkan dengan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 5, Bapak Ismail, memang untuk tahun ini jalur Pantura, jalur selatan maupun jalur tengah sudah siap untuk dilewati oleh para pemudik. Perawatan, perbaikan maupun pembangunan jalan sudah 100% selesai dilakukan. Nah, sekarang tinggal Anda, para pemudik, untuk lebih disiplin dan lebih berhati-hati saat berkendara. Karena jalan infrastruktur sudah siap untuk Anda lewati di mudik tahun ini. Sekian Mereka Bicara spesial kali ini, dan jangan lupa untuk saksikan terus Mereka Bicara setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di Arya TV. Saya Dedi Irawan pamit, sampai jumpa. Timbang delok